Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Masail Jahiliyah bab yang ke-54, di antara perilaku ataupun ciri khas orang-orang jahiliyah, yaitu mereka menjadikan kebenaran sebagai perantara untuk menolak kebenaran itu sendiri. Artinya bahwa kebenaran yang datang dari Allah maupun yang datang dari Nabi Muhammad SAW mungkin secara kasat mata mereka akan ikuti, tapi pada hakikatnya mereka mengikuti bukan untuk diimani dengan baik, tetapi mereka mencari celah. Kenapa kok orang pada tertarik dengan kebenaran itu? Dan apabila sudah menemukan celah kesalahannya barangkali atau kekurangannya, maka dari situ mereka akan membesar-besarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ali Imran, "Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar." Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya di siang hari, tetapi mau masuk waktu malam atau di sore harinya mereka kemudian murtad atau keluar dari Islam. Dan ini merupakan tanda besar hari kiamat yang telah disabdakan oleh Nabi kita, bahwa bisa jadi pagi orang memeluk Islam, sorenya keluar dari Islam, sore beriman, paginya kafir. Maka jangan heran, dan semoga tetap istiqomah untuk kita terus melafalkan asbahna ala fitratil Islam, amsayna ala fitratil Islam, yaitu zikir-zikir petang dan zikir-zikir pagi, yang di sana banyak sekali lafaz-lafaz tauhid yang intinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah masuk waktu pagi ataupun telah masuk waktu sore dalam kondisi beriman. Iman dalam definisi yang sebagaimana kita fahami, betul-betul keyakinan dalam hati, kemudian terucap secara lisan dan terbuktikan dengan amal perbuatan. Sekali lagi, Rasul SAW hanya minta tauhid, lafal ini di hadapan paman beliau yang sangat beliau cintai. Wahai paman, kalimah, satu kalimat saja, satu jumlah mufidah saja, uhaju biha indallah, yang aku akan siap berargumen atau memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Qul la ilaha illallah. Katakan wahai pamanku ucapan la ilaha illallah. Nah, orang-orang munafik, orang-orang zindiq yang ada di masa Rasulullah SAW banyak menjadikan peristiwa-peristiwa yang mereka tahu celahnya ini mampu menggerogoti muslimin, ini mampu merontokkan ukhuwah Islamiyah, maka mereka pasti berjuang untuk itu. Artinya keislaman mereka bukan berada di atas kebenaran, tapi keislaman mereka untuk merusak citra Islam itu sendiri. Dan ini merupakan cita rasa dari kejahiliahan. Pasti di setiap zaman ada. Di zaman Rasulullah ada orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, ataupun juga dari kalangan munafik. Di zaman berikutnya sampai zaman kita ada yang dikenal dengan orientalis. Orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mempelajari hadis, bahkan kalau kita belum tahu ada software bagus sekali seperti hanya Maktabah Syamilah, software yang ketika kita mengetik hadis apapun nanti akan muncul matannya, muncul rawinya. Di zaman sebelum ada sekeren Maktabah Syamilah, sudah ada
yang disebut dengan indeks hadis. Dan itu mulai dari Bukhari, Muslim, Sunan Tirmidzi sampai semuanya. Kutubus Sittah, ya, Kutubus Sunan itu ada semuanya. Dan indeks itu siapa yang membuat? Yang membuatlah orang-orang kafir, para orientalis, dan diantaranya adalah Snok Horgonye. Mereka ingin sekali merusak citra Islam ketika mereka tahu, oh ini dalilnya, oh ini hadisnya, dipelintir aja ke sana, oh dibawa saja untuk hal yang buruk ini, dan seterusnya. Tetapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sebaik-baik yang membuat makar adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keadilan bagi hamba-hambanya, dan ini menunjukkan Allah memiliki sifat adil. Maka siapa yang memanfaatkan? Ternyata bukan para orientalis yang memanfaatkan, orang-orang dari penuntut ilmu dari zaman ke zaman sampai nanti lahirlah Maktabah Syamilah, dan sampai sekarang pun kita tahu dengan adanya program Google. Oleh sebab itu, jangan kemudian kita merasa percaya diri, ataupun juga kita sebaliknya merasa minder. Oh, ternyata orang-orang kafir lebih canggih daripada kita, orang-orang musyrik ya, lebih keren daripada kita. Nah, bisa jadi saat ini mereka keren, tapi lambat laun ternyata yang memanfaatkannya adalah kita. Sekali lagi, semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta. Maka dari situ mari kita berbuat baik untuk mengisi keimanan ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ada beberapa mungkin syariat-syariat ini yang terkesan mungkin tidak baik, ya, seperti halnya di saat Rasulullah SAW mengajak bicara, mengajarkan adab-adab kepada anak-anak kecil di saat makan. Ya, ini merupakan kebenaran, ya. Dan adat dari kita, ya, makan kalau bisa jangan bicara, jangan ngobrol. Maka kemudian ditarik, digoreng bahwasanya, oh, Islam masuk ngajari ngobrol ketika makan, ya, memberikan pelajaran di saat makan, dan seterusnya. Maka kita katakan bahwa betul bahwa di meja makan di situ ada manajemen banyak sekali. Di situ ada manajemen adab, di situ ada manajemen emosi, di situ ada manajemen ukhuwah. Ya, dan ini merupakan kebenaran. Kalau Anda tidak meyakini, ya sudah. Ya, tetapi ini adalah dalil dan ini sahih. Artinya, kalau kita meyakini bahwa di tengah makan kita nggak boleh bicara, berarti itu perlu dikoreksi. Islam mengajarkan nggak demikian kok. Ternyata yang mungkin sehari dua hari marah-marahan, ketika ada manajemen makan ala Rasul SAW, selesai pertikaiannya, kembali ukhuwahnya. Ya, jadi jangan hanya melihat bahwa ketika kebenaran itu dibenturkan dengan adat, pasti kebenaran itu yang salah. Nah, ini yang keliru. Harusnya adat yang harus kita kritisi. Ya, karena nggak semuanya yang datang dari manusia itu pasti benernya. Tapi kalau yang datang dari Allah, yang datang dari sunnah Rasulullah SAW, dan itu merupakan penjelas daripada Al-Quran, pasti benar. Ya. Dahulu ada meme perbandingan sandal-sandal orang kafir ketika masuk gerejanya, ya, atau masuk kuilnya, kelentengnya, dibandingkan dengan sandal-sandal yang ada di depan masjid. Kaum muslimin begitu berantakannya, ya, kemudian digoreng. Ya, inilah produknya muslimin yang tidak mengenal kerapian, dan seterusnya. Dan itu keluar dari kaum muslimin itu sendiri. Maka tentunya kita akan istilahnya meluruskan bahwa apakah ada dosa ketika sendal itu tidak tertata rapi. Bukan termasuk dosa, itu yang pertama. Kemudian Islam itu mengenal kerapian. Kalau hal ini sudah bisa memicu fitnah bagi tubuh kaum muslimin, alangkah baiknya kalau memang kaum muslimin itu memang rapi, mulai dari permasalahan menata sandal di masjid. Awalnya ini bukan dosa, artinya nggak masalah. Ya, tapi karena sudah digoreng dan menjadi pintu-pintu, celah-celah untuk merusak citra muslimin, maka nggak masalah. Mulai dari pribadi dulu lah.
ya, semoga nanti bisa nular dan seterusnya. Maka tidak ada doa yang lebih indah dari Allah mengokohkan iman kita. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Ya Allah, kokohkan hati kami, kokohkan jiwa kami senantiasa berada di dalam ketaatanmu, di dalam Islammu. Aku lu qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.